Javokir Sindarov masih terlalu kuat untuk pecatur India Vidit Santos Gujarati. Dalam lanjutan tes Mahindra Global Chess League 2025, Sindarov kembali menghajar Vidit. Permainan awalnya dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Di posisi ini, Vidit Santos memilih varian gajah C5. Varian ini disebut dengan varian Ghiaccio Piano. Sindarov merespon dengan langkah terbaik, C3, persiapan D4. Tapi Vidit mengembangkan kuda F6 untuk menyerang pion. Maka Sindarov terlebih dahulu mendorong pion D3, menjaga pionnya, dan bersiap untuk kembangkan gajah. Vidit mendorong D6, gajah siap untuk pining kuda. Di posisi ini, Javokir Sindarov tidak memainkan langkah profilaksis. Sindarov memilih gajah pining kuda. Lalu Vidit menyerang gajah. Setelah gajah mundur, pion A6, persiapan B5. Oleh karena itu, A4 dimainkan. Gajah mundur A7, lalu kuda BD2. Selanjutnya, Vidit dengan agresif mendorong G5. Tentu saja, gajah mundur ke peta G3. Pada posisi ini, Vidit Santos Gujarati memainkan langkah berani. Meskipun pion-pionnya telah maju, Vidit rokade di sayap raja. Selanjutnya, Sindarov juga rokade. Permainan kemudian berlanjut dengan raja G7, direspon dengan benteng E1. Selanjutnya, G4, serangan pada kuda. Di posisi ini, Javokir Sindarov memainkan gajah H4. Langkah tidak akurat mengorbankan kuda. Di posisi ini, apabila pion nekat untuk makan kuda, maka menteri makan pion. Meskipun kalah satu perwira, menurut engine, putih sedikit lebih unggul. Kalaupun menteri ke peta E7, maka ada manuver kuda. Putih memiliki ancaman serius. Oleh karena itu, Vidit Santos merespon dengan kuda E7. Vidit tidak terburu-buru untuk makan kuda. Setelah gajah makan kuda skak, raja makan gajah. Kemudian, kuda diamankan ke petak H4. Javokir Sindarov tidak kehilangan perwira. Pada posisi ini, Vidit membuat langkah tidak akurat. Dia menantang untuk bertukar kuda dan kuda F5. Setelah gajah makan kuda, pion makan gajah, gajah makan pion. Dengan sengaja, Sindarov membiarkan Vidit unggul satu pion. Tapi selanjutnya Sindarov mendorong pion D4. Vidit menyerang gajah. Gajah skak, lalu pion E4. Langkah yang sangat bagus. Di posisi inilah, Javokir Sindarov memainkan langkah brilian. Gajah makan pion. Setelah pion makan gajah, kuda makan pion. Vidit Santos berhasil unggul satu perwira. Namun menurut engine, ini adalah keunggulan untuk putih. Raja hitam terlalu maju, jauh dari tempat seharusnya. Vidit kembangkan kuda H4, dan langkah terbaik untuk putih adalah kuda mundur G3. Tapi Sindarov memilih mendorong pion H3. Langkah yang dianggap melewatkan kemenangan. Di posisi ini, Vidit Santos langsung unggul. Raja kemudian mengamankan diri ke peta G6. Pion makan pion, dan ternyata Vidit membuat kesalahan. Sesungguhnya hitam masih unggul. Langkah terbaik adalah raja mundur ke peta G7. Tapi Vidit
terlalu nekat. Dia mendorong pion F5 dan posisi kembali seimbang. Sindarov tarik mundur kuda G3. Sampai pada posisi ini, menurut Evolution Bar, keduanya seimbang, meskipun Javokir Sindarov kalah 1 perwira. Permainan kemudian berlanjut. Vidit mainkan menteri G5, lalu pion makan pion, skak, langkah yang tidak akurat. Raja mundur H7, benteng E4. Maka Vidit menempatkan benteng G8. Langkah yang terlihat masuk akal, namun menurut engine, langkah ini lagi-lagi tidak akurat. Karena Putih punya balasan menteri B3. Namun, Vidit Santos beruntung karena Javokir Sindarov gagal menemukan langkah terbaik. Sindarov lebih memilih menteri D3, langkah yang membuat keunggulannya menjadi sirna. Di posisi ini, Vidit memainkan benteng A ke petak ke8. Sebuah langkah tidak akurat yang menghidupkan kembali peluang Sindarov. Sindarov langsung mendorong pion F6, membiarkan benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng skak, kuda mundur untuk menutup skak, tapi menteri makan pion. Gajah harus mundur ke petak B8. Di posisi ini, Sindarov menjaga pionnya. Selanjutnya, Vidit mainkan kuda F4. Dia berniat untuk memberikan ancaman skak mat, namun kuda putih sangat bagus menjaga pertahanan. Permainan berlanjut dengan benteng 1, persiapan mengancam skak mat pada langkah selanjutnya. Tapi Vidit Santos langsung menantang pertukaran menteri. Di posisi ini, Sindarov meluncurkan serangannya. Raja lari, lalu menteri makan menteri. Setelah kuda makan menteri menyerang benteng, Sindarov tarik mundur benteng ke petak E6. Tentu saja, Vidit langsung mendorong pion, mengamankan pionnya. Namun ternyata, langkah ini membuat Putih semakin unggul. Meskipun kalah 1 perwira, Putih punya pion bebas. Sindarov mendorong ke F7. Benteng menghindar, lalu kuda ke petak K5. Ancaman skak mat pada langkah selanjutnya. Terpaksa, benteng makan pion, tapi kemudian benteng skak, raja lari, benteng makan gajah. Setelah langkah ke-39 ini, Javokir Sindarov unggul 3 pion. Jumlah perwira sudah seimbang. Vidit Santos belum menyerah, dia mainkan kuda B6, direspon dengan kuda G3. Setelah kuda makan pion, benteng serang pion, benteng ke petak E7, dan raja F1. Mengamankan kedua petak penting. C6 serang benteng, tapi benteng mundur. Setelah pion C5, Sindarov mendorong pion bebas. Di sini, Vidit membalas dengan C4, namun D6, benteng serang pion, lalu kuda ke petak E4, mengancam forking pada langkah selanjutnya. Maka dari itu, raja G6 direspon dengan G4, pion H5, pion makan pion. Tentu saja, raja makan pion maka ada forking kuda. Oleh karena itu, raja serang kuda, tapi pion jaga kuda. Setelah raja serang pion, raja jaga pion. Vidit Santos menyerang pion H, direspon dengan benteng B5. Pada posisi ini, Vidit putus asa. Dia menukar kuda dengan pion. Setelah benteng makan kuda, benteng makan pion, tapi Sindarov mainkan benteng D2, memberikan proteksi pada pion bebasnya. Setelah langkah ini, Vidit akhirnya menyerah.